Kayaknya kalau saya jadi dokter, kalau ngeliat Anda juga, saya kan dokter. Pasien apa ini? Sakit aja kamu semua. Jadi dokter kita ini berprestasi, coy. Iya, 10 apa masuk 10 Masuk ya? 10 besar. Dari Apa berapa tadi? orang itu, Dok? Dari 10 juga. Oh. Kirain 10 dari 11. Jadi pasiennya tuh ngeracau. Nah, keluarganya itu mengira pasiennya nih kerasukan. Ya, jadi pas dilihat memang karena dia Kristiani ya, jadi dikasih tanda salib di sininya, terus didoain ternyata, jadi nggak diobatin. Nah, Kita ada edukasi untuk puasa, mungkin mikir dia sahur dulu kali ya. Aduh, Li, lu mah. Ada-ada aja lu. Jam setengah 12 tuh. Pajakin ke rumah sakit lagi. Udah tahu 33.000. Ih, emak bagaimana sih? Ini coba lihat di tangan Jali. Udah enggak. Lalu. Aduh. Dibawa ke Mamang Subur mah udah 3 hari juga sembuh. Iya, tapi emak coba lihat dong. Orang sekarang itu kan udah keren. Udah ada yang namanya rumah sakit. Yang pasti bisa nyembuhin tangan Jali bisa sembuh, Mak. Yaelah tuh si Abdi 3 hari juga sembuh. Ditarik sama Mamang Subur 3 kasih amplop. Iya, sembuh. Sorenya balik lagi. Kata siapa lu? Lah, katanya sih siapa kemarin? Makanya emak lihat dong. Lu kalau dibawa ke rumah sakit mana? Eh. Apa? Maaf lah, tiba-tiba saya marah. Kamu Mira ya? Bukan. Dokter, Kenapa, Dok? ini saya minta tolong. Kok Pian kenapa dok? Anak gua bukan dokter. Iya. saya, Gue. Iya. Bukan di tangannya yang sakit. Ini dok. Siapa ini dokter bukan? Saya perawat. Oh perawat nih. Ini dia tangan saya nih, kemarin habis jatuh dari motor. dia Astagfirullahaladzim. kecelakaan dok. Iya, Terus oh. yang ditabrak meninggal sama itu. Meninggal yang ditabrak? Emak jangan dibilangin dong. Astagfirullahaladzim. Terbahaya nih pulang-pulang ke polisi. Kenapa yang diperban kakinya, Pak? Ini tangan saya. Oh, tangan gini, maaf. Kaca mata udah pakai. Aduh, Ini- saya minta tolong banget dong. Ya, minta tolong banget ya. Ini cepat disembuhin. Saya pengen tangan saya nggak bengkak begini lagi dong. Ini harus diamputasi kayaknya tangan mamanya nih. Bacot lu ya. Saya panggilkan dokter dulu ya. Bapak siapa tadi? Jali. Ibu Masina. Ibu Masina. Kereta api ya. Saya panggilkan dulu ya. Permisi. Emak jangan, tangan jangan geser-geser dong. Ya elah lu kita ini sakit. Aduh. Ih, emak bagaimana Lu sih? badan doang gede gitu doang dong. Tuh, coba lihat. Pelayanannya bagaimana? Bagus kan? Ya, selamat datang Ibu. Begitu. Coba kalau sama Mbak Subur. Ada ternyata disembur. Begitu. Lu kagak tahu lu dulu. Gua mah lu hamil lu susah. Diurut sama Mamang Subur bisa hamil gua. Terus jadi babitnya siapa dong? Ya bapaknya bapak lu lah. Diurut sama dia, dipijat sama Mamang Subur, bikinnya sama bapak lu. Kirain couple mah ini. Oh ya enggak gitu lu ada aja lu. Nang, buruan dong ini perawatnya mana nih? Ini kagak ada kursi atau gimana sih ah? Rumah sakit. Itu kursi mah. Ambilin, Mbak. Misi, Gis. Apa ini ribut-ribut? Ini saya sudah bawa alatnya. Jangan berdua, Gis. Lu durhaka ya Yang- sama lu ya. Emak yang sakit kan Ajali, bukan emak. Emak Lah dok. kan tuh lu berkali. Saya sakit, Dok. Sudah siap, Ibu? Belum? Mau kencing? Ibu di sini dulu, Bu. Kita mau periksa. Kita mau periksa ya. Di tangannya, Dok. Itu diperiksa apa ya, Dok? Ini mau ditensi dulu. Oh. Aduh dok. Jadi kita ada punya beberapa varian nih, Pak ya. Ini Bapak mau pilih handphone yang mana? Kita ulun dulu lah. Ya, ini gimana nih? Yang ini berapaan nih? Yang ini 3,5, cuman LCD-nya pecah. Ini Lagi aja begitu. Ya ini tolong. ulun tensi dulu lah. Sini, Dok. Kok bisa sih? Soalnya kan dia lagi sakit ini. Oh. Begitu ya? Sepojo mengembang dulu, Bu. Dia mah dari kecil udah Oh, iya, ngembang iya, duluan. iya. Gua ngidamnya itu baking soda waktu hamil. Kita kan bilang dokter ngasih dulu lah. Ya. Tolong, Dok ya. Nah, ini dokternya. Selamat malam. Ya, ada apa? Ini Dok yang jinah, Dok. Ini anak gua. Oh, iya, iya, Sembarangan maaf. aja lu. Jadi gini, Bu Dokter. Ini tangan Ada aja. tangan saya, Dokter. Ini mau patah. Gara-gara tadi habis jatuh. Cuman motornya kenapa-napa. Tangan saya kenapa-napa.
Tapi yang ditabrak meninggal, Dok. Iya. Dok, Kapan kejadiannya? kejadiannya sekitar 3 hari yang lalu, Dok. 3 hari. Nah, jadi bisa nggak langsung aja nih, Dok, diberi, Dok? Mas Jari Dok, tangannya. elah Dok, saya mah mau bawa pulang aja, Dok. Sampai dukun langganan saya aja. Ih, Emak ini dokter udah datang. Namanya siapa sih? Ntar bisa ngutang. Gua mah udah janda berapa 10 tahun. Dokter, ini saya bantu suntik mati ya, Dok ya? Kita periksa dulu aja ya Bu ya, karena kan ini ada riwayat jatuh. Ah. Ya, dan katanya perlu ada sakit nggak? Oh, ada, Dok. Di sini, Dok. Lalu, ih, Di sini, Dok. semuanya aja sakit lu kalau lihat bening-bening begini mah. Tolong, Dok. Kita periksa dulu aja ya Bu ya, untuk memastikan apakah ada yang harus ditangani atau enggak gitu ya. Iya, kebetulan tangan saya emang, Dok, yang sakit. Iya. Oke, Wah, udah. sama subuh juga kita kasih amplop. Mas boleh baring dulu di klinik pemeriksaannya? Gimana nih? Lili. Silakan naik tangga dulu mungkin. Bisa kagak lu naik dulu? Ma, tolong, Ma. Ma! Ma! Kamu dari kecil juga nyusahin gua lu. Nah, ini tangga. Tangga tuh gimana sih? Gimana sih? Udah mulai lu nyusahin. Dari kecil aja nyusahin gua lu. Kebalik, Pak, Kembali. kebalik, Pak. Ya lah, Li kasih orang Li, udah rusak Li. Ntar tambahin biayanya nambah Li. Oh, rebahan. Oh, bocah. Oke, udah siap, Dok. Udah enak posisinya? Enak banget ini, Dok. Ya. Yang sakit sebelah sini ya? Aduh, pelan-pelan, Dok. Ada aja lu, biasa aja lu. Iya, ini kan emang beneran, Mak. Biar cepet sembuh. Coba digenggam gitu bisa nggak? Gimana? Digenggam gitu. Oh, gini. Oh, masih bisa ya? Gini. Ya lah, lu di rumah juga tadi bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya disentuh agak... Aduh. Iya, Aduh. sakit ya. Iya, Dok. Aduh, gimana nih, Dok, tangan saya, Dok? Kita periksa dulu aja ya Mas ya. Ah. Kalau misalnya di Jangan agak banget. sakit nggak? Oh. Enggak. Wah. Pas ketemu dokter bisa langsung, loh. Ya udah kalau gitu kita pulang aja nih. Belum, Lumayan Mak. 23.000 buat Ini masih bakso sakit, ke depan. Mak. Tapi, Dok, ini saya pengen cepat sembuh biar Misi, nggak begini Dok. lagi. Dok. Ah, subuh. Iya, Dok. Kenapa? Ini tiba-tiba nyeri lagi. Oh, nyeri lagi. Heeh. Ya udah nanti abis ini saya periksa ya. Mau sekarang aja, Dok. Loh, Mang Subur. Ya? Kebetulan Mang Subur nih anak gua nih. Tangannya, Mang. Lah, lu kagak lihat tangan gua gini? Lalu ngapain kesini? Kemarin gua naik motor jatuh ketabrak ayam jajan ayam geprek, gue yang patah tangan. Lah, Ya, gimana kemarin sih, habis Mang? operasi ini mau check up ke sini, Tok. Tolongin, Dok. Sakit banget, sumpah. Langsung sekarang aja ya. Mak, nih, kenapa di kesini, Mak? Gantian aja dulu ya. Enggak bisa, Dok. Sekarang aja. Jangan, Dok. Gimana sih lu? Bentar aku naik ya, Dok. Dok, aku aja, Dok. Bentar. Balik. Aduh, seneng banget nih. Ini episode perdana banget guys di Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke, jadi ini tuh tempat dimana kalian bisa mendapatkan wawasan baru mengenai ortopedi guys, yang dibungkus dengan komedi dan juga edukasi. Jadi teman-teman di rumah nggak bosan nih nonton-nontonnya ya. Episode-nya nanti bakal banyak banget dan bintang tamunya juga luar biasa banget. Aduh, saya mau kenalan dulu. Saya di sini sebagai petugas. Apa ini? Bentar ya. Petugas apa ini? Ruang jaga petugas ini. Saya petugas yang jaga di sini sebagai reka medis. Jadi kalau misalnya ada yang mau berobat, harus bertemu saya dulu. Dan saya juga punya Anda juga perkenalkan saya dong. Kaget. Saya adalah perawat. Iya, adalah perawat yang masuk jalur dalam ya. Pakai cheat, saya pakai cheat. Iya, pakai cheat ya. Dia makanya tidak terlalu pintar ya karena dia lihat Iya. orang dalam gitu. Siapa namanya, Mas? Faris Patiah. Oh, dari Paris. Enggak, dari Kurau. Ah, dari Kurau. Oh, Kurau. saya kira dari Alabio. Waduh, ada biu tuh. Iya, jadi ini episode perdana kita Betul, ini, episode Paris. perdana saya happy sekali ada di sini karena menambah wawasan saya dan saya itu merasa teredukasi dan bisa mengedukasi orang lain juga mengenai ortopedi. Ah, tidak, aku tahu kamu bohong. Kamu itu merasa senang karena hari ini ada yang segar-segar. Itu salah satunya. Bisa Soalnya saya sebut. tiap hari melihat Anda ini tidak teredukasi. Padahal muka saya ini muka akademisi loh. Akademisi Anda itu lebih kayak ini. Lepas
tulang ininya ya. Tulang apa? Susah ya Anda. Tulang rusuk saya lepas sudah ini. Iya, ya. sudah, alhamdulillah. Kebetulan saya sudah resign jadi tulang rusuk ya. Sekarang jadi, Tulang punggung. tapi kok kembali kayak rusuk juga tetap. Oke deh, jadi hari ini karena kita perdana, saya mau Betul. kasih yang spesial dan segar-segar buat kamu. Terima kasih banyak Iya, Alin. jadi coba kamu ke dalam sana datangin dokternya ya. Oke, siap. Oke. Saya senang sekali jauh dari Iya. Anda. Sana. Si Faris ini memang kalau sukanya segar-segar gitu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bukti. Kenapa emang gue setan? Ya Allah, baru dikasih tahu. Jadi teman-teman, kita di Oke Dok ini akan dibersamai sama Dokter Frija. Nah, tepuk tangan dulu dong buat beliau. Jadi beliau ini salah satu dokter ortopedi yang bekerja di Rumah Sakit Siaga ya. Selain itu juga bekerja di Klinik Firdaus, betul. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi kepada kita. Siapa tahu di rumah pada jatuh cinta sama beliau ya. Oke, gimana Faris? Kamu udah jatuh cinta sama yang di sebelah kiri kamu? Sebelum mereka kesini saya sudah cinta Oh iya, siap. sama dokter Frija. Aduh. Enggak, sebelah kiri. Iya, sama mereka Sebelah kiri bertiga ya, ini. bukan kanan. Iya, manis-manis semua loh ya Allah. Tadi habis minum teh ketumpahan gula semua ya? Manis semua. Tadi nggak ada minum teh sama sekali. Nggak ada. Tawar memang ya. Terima kasih. Kenalin dong Lin, Selin. Iya, boleh kenalan ya. Tapi kenalnya nggak usah manis-manis, soalnya dia agak buaya banget gitu orangnya. Iya. Boleh kenalan dulu dari sebelah mana nih? Sebelah kanan saya deh. Kanan saya, ya. Ya, perkenalkan nama saya Tania. Halo Tania. Halo. Perkenalkan nama saya Nia. Halo Nia. Perkenalkan nama saya Akila. Halo Akila. Akila. Iya, jadi nama Akila tuh udah ada dari zaman dulu ternyata ya. Keren tapi lo namanya. Iya, keren namanya. Tapi kira Tania, Nia, A. Kurang-kurang aja lo Tania, Nia, A. Oh, ya harus A. Tania Nia. Tania Kurang Nia, lama. udah selesai. Iya. Ini semua dokter ya? Iya. Waduh keren loh. Saya dulu tuh pengen juga jadi dokter, cuman ya itu keadaan orang tua tidak mendukung. Ah, jualan lu sedih terus dari kemarin. Itu kan yang disenangi orang. Oh, ya begitu. Ini semuanya dokter semua nggak ya? Iya. Ini semua nih mau tanya nih, semuanya apa cita-citanya dari awal pengen jadi dokter? Biasanya kecil aku pengen jadi pilot, aku jadi pengen dokter gitu. Ini apa semua pengen jadi dokter atau dorongan dari Ultraman apa gimana? Dorongan orang tua mungkin Kak? Mungkin bisa dari Kak Akila dulu nih. Oh iya. Kalau misalnya cita-cita dari kecil, awalnya saya pengen jadi tentara. Oh, stop. Siap. Apa nama tentara pada wanita? Kalau polisi wanita sebutannya? Polwan, Kalau tentara wanita sebutannya? TN1, Keluan. TN1. TNI wanita. Salah. Apa yang benar? Taekwondo. Tekwan, salah. Yang benar? Tentiri. Tentiri, salah. Nggak tahu dok. Nggak tahu dok, saya juga tidak tahu. Nanti mungkin yang apa namanya, yang bersangkutan bisa komen di bawah nanti ya. Ya, jawabannya kuat. Oh, Kowat. Kowat. Kalau untuk angkatan darat. Oh, gitu. Oh, kalau wanitanya kuat dok ya? Ya, kalau wanita angkatan laut, kowal. Kowal. Oh. Ya. Kalau angkatan udara, wara kalau nggak salah ya. Oh, gitu Mohon guys. Ih, Oh, baru keren. tahu saya, baru tahu. Baru tahu juga saya. Keren loh Kalau dokter. perawat wanita, Perawan. benar. Ini Perawat dokter wanita, bisa. nurse bukan sih? Gimana? Nurse bukan sih? Nurse. Perawat wanita. Nggak, sebutan perawat aja. Oh, perawat aja. Perawat aja. Perawan itu beda. Oh, perawan beda. Beda guys ya. Beda, perawan itu tadi karena edukasi dan komedi. Itu kalau perawan, kalau janda beda ya. Janda Jawan. Duh, mohon maaf ya Mbak ya. Ini memang teman-teman nih pada. Iya ya, Frija ya. Aku perawat lah di sini. Maaf. Lu kurang Gimana? ajar banget sih lu, udah Berat. lewat jalur dalam, lu Iya, kurang maaf. ajar lagi. Maaf dok. Berarti tadi cita-cita awal pengen jadi Tentara. tentara. Terus Iya. kenapa bisa jadi dokter Kak?
karena kakak saya dokter juga. Oh, dokter juga. Iya, melihat dia bekerja menginspirasi saya. Sepertinya ini yang saya pengen jalanin seumur hidup gitu. Wih, keren. Berarti dari kakak itu ngelihatnya, wah kakakku mulia banget, aku harus bisa lebih mulia gitu ya kak ya? Lebih ke suka kerjaannya Suka aja, kerja. suka ngomong sama pasien. Oh. Oh iya, saya juga suka ngomong gitu. Sama katanya pernah lihat penghasilannya juga ya? Kayaknya aku harus jadi ini deh. Real banget ya. Real banget. Terima kasih Kak Akila kalau Apa buat tadi karena suka ngomong? Iya, Loh, dokter suka ngomong ya? suka ngomong. harus suka. Oh harus suka, oh gitu. Soalnya saya kalau ketemu dokter nggak suka ngomong, sukanya melotot-melotot gitu. Dokter apa itu? Adalah pokoknya di salah satu rumah sakit, gue tadi sebut. Kayaknya kalau saya jadi dokter, kalau ngeliat Anda juga, saya kan melotot. Pasien apa ini? Sakit aja kamu seumur hidup. Kalau Kania sendiri Kak? Dulu nggak pengen jadi dokter sih sebenarnya Kak. Oh malah gak pengen jadi dokter? Iya. Pengennya dulu jadi pengusaha. Pengusaha obat-obatan juga? Karena sih pengusaha aja biar gitu kan. Ini dulu. Iya. Akhirnya berusaha jadi dokter Iya. gitu. Intinya tetap duit, Lin. Duit juga iyalah. Tapi akhirnya jadi dokter, Iya, ternyata tidak ngelihat sesuai kakaknya Kak dengan Akila? Oh iya, Enggak. Akhirnya jadi dokter gimana Kak? kirain jadi dokter ini juga oke ya. Ternyata masih bingung mungkin ya, belum sampai sana. Astagfirullah. Itu Kak, jadi gini Kak. Gimana? Yang penting itu kita bersyukur, Masya kita Allah. bermanfaat bagi orang. Tabarakallah. Insya Allah, uang itu akan datang ke kita. Masya Allah, tabarakallah. Kakak coba main. Mungkin kakaknya main solitire. Waduh, main solitire. Tidak ada uang itu. Itu berarti awalnya pengen jadi pengusaha Kak ya? Kita ke Kak Tania nih. Kak Tania ini paling kalem kayaknya ya. Nggih, siup. Kalau Kak Tania Kak? Kalau saya memang dari kecil bingung ya mau jadi apa. Jadi dipilah-pilah dulu kira-kira mampunya di mana gitu. Kalau misalnya kayak bagian menghitung kayaknya kurang gitu. Jadi kalau misalnya kedokteran kan lebih banyak belajar kayak yang dihafal, terus biologi gitu ya. Jadi masih bisa jadi ya. Menghitung kurang, tapi kalau ngitung uang nggak kurang Iya, kan? betul. Nggak kurang. Betul, iya. Berarti orang tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Jadi menghafal ya. Katanya juga akan menghafal Asmaul Husna ya. Silakan Kak. Oke. Jadi itu Lin. Iya, berarti semuanya berawal dari bukan mau jadi dokter ya, tapi akhirnya jadi dokter gitu. Iya, betul. Boleh nggak di-spill nih budget mau jadi dokter berapa sih? Apakah tergadai sertifikat rumah, sertifikat mobil, atau sertifikat anak yang lain gitu? Sertifikat nikah. Sertifikat nikah atau udah nikah apa belum sih? belum dok. Iya, ini apa pertanyaan formalitas aja supaya Faris lebih senang sedikit mendengar ya. Kan kumiliki kalian bertiga. Mau sama gaji UMR. Gimana? Boleh nggak di-spill nih berapa budgetnya kira-kira? Mungkin beda-beda ya setiap universitas dan mungkin jalur masuknya apa. Ya kalau misalnya di universitas saya sendiri itu kalau dari undangan sih dari gaji orang tua juga. Jadi kita semua dimintain slip gaji orang tua. Jadi nggak ada yang bisa bohong. Oh gitu, pakai UKT berarti ya? Betul, UKT sistemnya. Oh gitu. Berarti setiap mahasiswa beda-beda tergantung gaji orang tua. Iya betul. Itu di universitas mana? Gajah Mada. di Oh Gajah UGM. Mada. Kalau Kania di sama atau beda? Beda. Di universitas mana? Saya swasta di Muhammadiyah Malang. Oh jauh-jauh ya ternyata ya. Kalau di sana gimana tuh sistem pembayarannya? Kalau swasta beda ya, nggak ada UKT-nya. Jadi sistemnya DPP, kayak DP di awal, uang gedung lah kalau sekarang ngomongnya. Itu di bawah 200 lah kalau bilang nominal ya. Juta. Ribu. Iya. Betul. Oh gitu. Kalau katanya dari universitas mana? Kalau aku dari Bandung, swasta juga. Oh swasta, berarti nggak pakai UKT juga ya? Iya, pakai sistem Oh, gitu. gedung juga kayak dokter nih. Berapa tuh? Bisa sertifikat tanah 1 atau 2? Sekitar 200 lah. Oh gitu. Sekali masuk. Iya, itu. Mantap, luar biasa. Waduh. Ya. Tanya dong universitas mana? Kamu universitas mana? Universitas Ahmad Dhani. Saya ngambil manajemen cinta. Wih. Nyanyi dulu nyanyi. Panggil Tatap matamu bagai busur panah. tolong panggilkan Sukidani ya.
Iya, jadi kalau kenapa? Pasukan Iwan Fals. Namaku Bento, rumah di Leste, mobilku banyak, hilang semua. Maaf Kak ya. Iya, mobilnya hilang semua, nggak Hilang masuk semua. perawat tuh ya begitu. Iya, aduh. Iya, kalau perempuan beneran kayak gini ya Riz ya kalau ngomong iya. Iya kalem Lin, coba Ali tuh harus belajar. Gak bisa, kesurupan gua kalau kayak gitu mah. Ya Allah Lin, kamu tuh harus lebih feminim Lin. Coba. Iya dok, jadi teman-teman. Yang tadi aja, yang awal aja. Lebih cocok asar. Nah itu tadi berarti harganya ya. Kita kan tadi nanya sama dokter belum nih, kira-kira berapa dokter dulu ya? Iya, dokter berapa Saya- dok? Kan zaman dulu sama zaman sekarang beda, Beda dok. Yang ini Kalau kan dokter 200. kayaknya kejual di 1 hektar tanah nih kayaknya. nih. Saya zaman dulu PMDK sebutannya. Jadi Apa itu? karena ranking, prestasi ranking. Ranking berapa dok? 100? Masuk 10 besar paralel. Oh, waktu 10 itu. besar. Saya Sombong ya, dapat Dok, ya? PMDK. Jadi saya jalur tanpa tes, tanpa uang masuk, tanpa ini. Dan SPP-nya murah. Kalau nggak salah sekitar 800.000 per semester. Di universitas mana itu? Lampu Mangkurat. Dan masih. 800.000 tahun berapa dok? Tahun 2005 saya masuk. Ah beda lah, itu jadinya kayak 8 juta. Mahal itu 800 ribu. 800 mahal tuh tahu zaman itu. Enggak juga, masih ini. Berarti dokter kita ini berprestasi coy. Iya, 10 apa masuk 10 Masuk ya? 10 besar. Dari Apa tadi? berapa orang itu, Dok? Dari 10 juga. Oh. Kirain 10 dari 11. Merendah aja dokternya itu. Ini kuliah kan beda-beda. Baru kenal di sini semua ya. Iya. Kalau masing-masing dulu di waktu di kampusnya pernah punya pengalaman sebel nggak sama orang Kak? Sama siapa nih? Sama saya mungkin? Sama teman-teman di kampus dulu pernah nggak? Pasti ya, mungkin ya. Karena kan kita sekolah lama, 6 tahun. 6 tahun. Iya, pasti ada batu kerikil ya, atau mungkin sampai batu yang bongkahan ya sama teman-teman kita. Tapi pada akhirnya ya kita tahu kalau kita sejawat dan kita mungkin akan ketemu lagi di tempat kerja gitu. Ya, yang penting asal profesional aja, sama-sama profesional. Enak ya didengar ya kalau ngomong tuh ya. Aku Iya. Kuping kayak ubin masjid gitu, enak Nyaman, banget. adem. Gitu ya. Nggak kayak suara saya gitu. parah suara Mulin. Kalau selama koas Kak? Sama koas ada, pastinya ada satu ya di setiap kelompok yang mungkin beda dari yang lainnya gitu. Lebih santai ya, lebih kalau kita sebutannya patologis ya. Iya. Jadi ada koas patologis, koas fisiologis. Koas fisiologis nih yang rajin, kadang-kadang terlalu rajin bahkan gitu. Sok rajin gitu ya. Iya. Caper banget nih. Kesana kemari bawa kayak gini nih. Oh, kayak ini. Cuma buntutin dokter doang kayak gini. Nanti nyalip dokternya. Iya, nyalip dokter. Dok, gue gitu loh, caper. Oh berarti ada, apa tadi namanya kalau yang nyebelin tuh Kak? Patologis. Patologis. Oh iya. Selain itu kalau misalnya jatuh cinta atau cinlok gitu di koas ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Memang itu sumbernya cinlok ya. Oh, sumbernya cinlok ya. Oh, berarti di koas itu sumber cinlok dan juga berselingkuh kayaknya ya? Kalau selingkuh saya nongkrong. Nggak tahu ya biasanya ya. Sumber Kayak cinta. KKN, biasanya kan kayak gitu kalau KKN. Udah punya pacar, KKN selingkuh gitu. Jatuh Aman, cinta. aman. Aman ya dok? Aman. Yakin dok? Nggak ketahuan. Nggak ketahuan, oke. Soalnya setia itu dari diri kita sendiri. Walaupun di luar sana banyak wanita, yang penting Diri Iya. sendiri. buka aplikasi lah. Iya lah, dating lah. Tapi Iya. pernah nggak cinlok di koas? Pernah saya. Di antara kalian bertiga? Nggak pernah. Kata dia nggak pernah. Kak Kila pernah? Saya aja yang pernah. Oh, Kak Kila aja yang pernah. Berlanjut nggak sampai sekarang? Enggak. Enggak, oh syukur deh. Tapi nggak apa-apa, cinlok kan sama-sama belum ada yang punya. Iya, nggak masalah dong. Nggak masalah kalau cinlok. Yang masalah itu, gimana? Lanjut buat Kak, ini ada pandangan lebih. Ini kan kalau apa dokter nih kuliahnya mahal, ya kan? Kalau kata orang mah bergengsi. Kalau Iya. nyari pasangan kalian kriterianya gimana nih? Ada khusus nggak? Misalnya harus gaji di atas UMR minggir dulu lewat. Selebeu. Selebeu. Minimal tinggi 175 cm gitu. Bisa memasak, bisa bangun candi atau apa dan lain-lain gitu. Cari jin aja kalau kayak gitu Mbak. Bukan sama jin. Iya. Ada Ada nggak, kriteria khusus nggak? Saya ya, nggak ada sih kalau saya. Nggak ada. Iya. Asal mau aja gitu. Asal mencintai apa. Oh buset nah. Ini. Ya sudah, kita ke KUA ya Mbak. Kalau Mbak Tania
Kalau saya sama sih, yang penting setia, Iya. ya, baik. Iya. Kalau bisa sih Kaya. satu ini ya, satu Keyakinan. satu profesi. Oh, kenapa jadi mau satu profesi? Kan sama-sama sibuk di dokter nih. Nggak apa-apa, biar nyambung aja. Oh, biar nyambung. Oh, ternyata biar nyumbang, guys. Nyambung. Oh, Biar nyambung. Kalau dokter istrinya satu profesi nggak? Satu profesi. Oh, satu profesi. Nyumbang nggak? Nyumbang. Berapa biji? 2. Oh, 2. Oh, 2. Iya. Kalau Mbak Akila gimana? Ada, saya pasti punya kriteria khusus ya. Karena kan jadi dokter ini apalagi perempuan tuh beda gitu dari profesi lainnya. Kita dituntut untuk mengutamakan pasien dibandingkan keluarga. Kalau mau ikut pendidikan lanjut kayak spesialis gitu, ada kontraknya. Tuh, saya pengen punya pasangan yang bisa menerima lah. Ngerti ya? Iya betul, bisa mengerti. Iya. Jadi harus punya kriteria kalau perempuan, harus ada perjanjian pranikah. Nanti jatuhnya kayak saya jadinya, punya akte cerai. Kriteria Alin gimana? Kriteria saya UMR minggir dulu ya. Terlalu muluk ya? Enggak sih. Terus ya bisa bangun candi gitu. Ya yatim piatu diutamakan. Alin ya? Iya, betul Keren sekali Alin. Ya mungkin itu alasannya mengapa sekarang. Oke. Yalah, Mbak nih seneng loh saya Mbak. Saya tuh tadi kriterianya saya bisa penuhi semua kok. Tenang aja, tenang. Nah jadi Kak, kalau tadi kita udah nanya kriteria ya buat pasangan kakak kita udah tahu dan saya sudah bisa memenuhi semuanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita mau nanya lagi Kak, pengalaman unik selama pas isip tuh apa Kak? Untuk kalian bertiga mungkin dari Kak Tania dulu Kak. Kalau saya waktu itu pengalaman uniknya atau menariknya itu waktu jaga IGD malam. Waktu itu ada pasien dari PT Sawit datang, diantar pakai truk ya. Truk. Jadi yang tukang ngantarnya itu duluan masuk ke IGD. Nah pas udah masuk ke IGD, terus supirnya bilang ini ada pasien perempuan keluar daging katanya dari jalan lahir ya, dari alat kemaluannya. Karena pasiennya ini nggak sadar, jadi saya yang keluar. Nah untuk lihat pasiennya tuh apa sih maksudnya. Nah pas dilihat ternyata bukan daging, tapi janin ternyata. Ya jadi kondisinya itu keguguran. Si pasiennya itu keguguran. Terus akhirnya kita cepat bawa masuk, terus kita stabilisasi dulu keadaan umumnya. Kemudian kita tanyakan ke suaminya. Nah, tanyakan ke suaminya sebelumnya pas hamil sempat diperiksakan nggak ini kehamilannya. Ternyata kata suaminya nggak pernah. Kata suaminya itu istrinya tuh nggak hamil. Jadi hamilnya tuh nggak tahu gitu. Nggak tahu kalau hamil. Nah terus pasiennya ini kondisinya kan karena udah shock ya, karena perdarahan, terus dia ada infeksi di sininya, jadi kayak bisul besar, terus di telinga tuh juga keluar nanah. Jadi pasiennya tuh ngeracau. Nah keluarganya itu mengira pasiennya ini kerasukan. Ya jadi pas dilihat memang karena dia Kristiani ya, jadi dikasih tanda salib di sininya, terus didoain ternyata, jadi nggak diobatin. Nah, terus akhirnya pasiennya ini dirawat di ICU, nggak lama meninggal sih jadinya. Ya, gitu. Itu karena ini ya, lebih percaya mistis mungkin ya. Jadi masih percaya mistis gitu. Kita sampai gitu. Dianggapnya kesurupan malah. Kesurupan ya. Karena kondisi mungkin karena sakit udah infeksi terus kan perdarahan segala macam. Jadi mungkin dia ngeracau gitu. Jadi dikira ini kayak kerasukan gitu. Jadi malah didoain aja gitu. Padahal itu posisinya normal ya Dok, kalau misalkan orang lagi sakit gitu, maksudnya ngomongnya nggak keruan segala macam, normal aja sebenarnya. Maksudnya karena kondisi medisnya makanya dia begitu gitu. Tapi dianggapnya kesurupan. Iya kesurupan. Jadi keluarganya tuh nggak bawa ke rumah sakit, ke petugas kesehatan gitu. Iya, sebagian orang-orang kita memang lebih percaya hal-hal mistis ya daripada ke medis gitu. Iya. Tapi selain itu ada pengalaman mistis lain nggak? Kalau pengalaman mistis sejauh ini sih nggak ada ya. Nggak ada ya selama di pedalaman gitu, nggak ada? Aman aja. Oh, digangguin anak kepala desa atau kepala desanya nggak? Enggak. Oh enggak. Saya yang ganggu jadi.
Ada pengalaman miss you nggak Bang? Saya ini, aduh suka ini kalau lihat cewek-cewek cakep semua ini. Iya, ini tolong nanti kasih tahu istrinya ya video ini ya. Saya disuruh istri saya. Oh gitu. Cari yang kaya. Buat jadi teman ya. Buat jadi teman. Mau Mbak semua? Naik Pajio kita bertiga. Pajio senggol dong gitu. Senggol dong. Kalau Mania sendiri gimana pengalamannya? Ada sih pasien unik ya lebihannya. Oh iya. Kebetulan itu pasien dokter Priza juga dok. Waduh, siap. Mungkin dokter Priza inget ya. Jadi sama karyawan sawit juga. Jadi kecelakaan kerja ini posisi pasiennya. Dia mengalami patah tulang dok di tangannya. Nah setelah kita edukasi segala macam, lalu kita konsulkan ke dokter Priza. Kebetulan waktu itu dokter Priza sedang perjalanan ke Marabahan. Jadi dokter bilang mau langsung lihat pasiennya di IGD gitu. Ya sudah kita edukasi pasiennya untuk diam dulu ya di ruang tindakan. Kemungkinan nih kita operasi, jadi mulai puasa dulu segala macam. Nanti dokter ortopedinya akan datang untuk melihat. Kebetulan di IGD kami itu ruang tindakannya itu di belakang. Jadi kami nggak terlalu melihat nih kondisi pasien saat itu bagaimana, yang penting sudah stabil gitu. Saat dokter Priza datang, kita ke ruang tindakan ternyata pasiennya nggak ada. Kita carilah tuh keliling kan kemana-mana. Saya sampai keliling rumah sakit lah itu sama dokter satunya. Terus saya lihat ke depan, di depan rumah sakit itu ada dagang pentol. Jadi pasiennya lagi mental ke sana. Saya tuh bingung, ini ambang nyerinya tuh luar biasa ya. Maksudnya itu tangan tuh patah gitu, tapi dia masih bisa mental. Kita ada edukasi untuk puasa, mungkin mikir dia sahur dulu kali ya. Jadi udah dia kesana, terus ya kita panggil, akhirnya diperiksa. Iya. Berarti memang gini Mbak, orang Banjar itu kemana-mana pasti harus nyari pentol dulu. Mau apa-apa tuh harus makan pentol dulu. Pikirannya sahur ya, dikasih tahu puasa, padahal puasa buat operasi ya. Tapi memang di kandungan kanji itu berarti itu unik, lucu juga, Mbak. juga, Tapi alhamdulillah orang udah sehat sekarang, Mbak. Sudah sehat ya. Itu masih mentol di depan. Kalau pengalaman mistis punya nggak? Mistis mungkin kalau IGD malam pasti ada jalan 1-2 ya, tapi ya nggak terlalu sih, aman aja. Gimana itu pengalaman mistisnya? Atau tempat tidurnya jalan sendiri, atau ada suster ngesot, lari-lari? Penampakan hantu pentol. Nggak sih, paling barang pindah-pindah gitu aja, tapi aman aja sih. Oh, berarti mantan OB mungkin hantunya ya, barangnya pindah-pindah. Iya, bantuin mungkin. Oh ya, iya, oke. Mentol. Mentol. Kalau pengalaman mistis punya? Ada. Apa itu, boleh diceritakan? Baru ini saya duduk sini ngeliat kamu jauh. Iya, kalau di rumah sakit kan pasti ada ya, ada aja deh penunggunya karena besar juga rumah sakit. Jadi waktu itu saya visit bangsal jam 4 subuh karena ada pasien gawat. Ada satu kursi yang kursinya tuh 3 kaki, jadi kakinya satunya hilang, jadi cuma tinggal 2. Itu kursi awalnya ngadep ke arah pintu bangsal, pas saya keluar kursinya tuh udah pindah sendiri gitu. Wow. Iya gitu sih. Ngeliat langsung berarti, Mbak? Iya, ngeliat langsung. Dan di situ sepi banget karena bangsalnya sepi. Itu di daerah mana, Mbak? Ya Marabahan. Marabahan. Iya. Oh, berarti di rumah sakit di Marabahan ya? Iya. Oh gitu. Kalau di Jakarta jadi rebutan kursi itu, Mbak. Pesan moral aja. Pesan moral aja. Enggak cuma di Jakarta, di sini juga. Ya, begitulah. Apalagi sebentar lagi lah tanggal 14 ya kan. Jadi selama menjalani profesi sebagai dokter nih ya. Ini udah dokter kan ya? Sudah. Pernah nggak mengalami ketemu pasien yang punya luka ekstrim terus jahit luka mereka gitu? Pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Iya. Boleh kasih ceritain sama kita gitu dari Mbak Akil dulu deh, boleh? Oh iya, jadi kalau lukanya yang ekstrim tuh karena kena gerinda. Ih, Aduh. Ya, di bagian mana itu? di bagian tangan. Waduh, tangannya masih nyambung atau gimana? Untungnya tulangnya masih bagus. Pas kita lihat, oh ini dicoba dipegang-pegang. Terus kita rongsen juga ya. Setelah di rongsen ternyata hasilnya tulangnya bagus aja gitu. Kita lihat, oh tulangnya bagus, tapi pembuluh darahnya itu udah putus, pembuluh darah, sarafnya udah putus, ototnya udah putus semua gitu. Tapi karena pasiennya mabuk, jadi nggak teriak-teriak, ya udah biasa aja gitu, kayak nggak ada yang terjadi gitu.
Jadi untungnya sih kayak gitu ya. Jadi kita jahit tenang aja gitu, pasiennya nggak kenapa-napa kayak gitu. Oh iya, oke. Oke, itu gimana kalau menurut dokter Prija? Kalau misalnya kondisinya lagi mabuk, berarti kan dia pengaruh alkohol ya? Betul. Itu gimana sama jahitnya, sama tulangnya? Dia kan kecelakaan kerja ya tadi katanya ya. Iya. Tapi bukan di tangan, kalau lihatnya sih di lengan kayaknya ya. Iya, di lengan bawah. Jadi ini bagian lengan, sebutannya itu mungkin antebrachiae gitu. Jadi itu memang kasus kecelakaan kerja yang terkena di lengan tuh lumayan tinggi kasusnya. Itu disebut dengan crash injury sebutannya. Oh iya. Crash injury sebutan penyakitnya itu. Dan beresiko emergensi sekali karena beresiko mengancam nyawa. Bukan hanya ekstremitas saja tapi juga bisa mengancam nyawa. Paling kecil resikonya apa itu? Selain nyawa, paling kecil deh. Ya infeksi bisa. Habis itu kalau tulangnya patah tidak nyambung bisa jadi ini non union sebutannya. Habis itu kalau jaringannya rusak tidak sembuh bisa menyebabkan nekrosis ya bisa kehilangan organ. Oh ya bisa diamputasi Ya, jadinya. ada Ya? juga sebutannya traumatik amputasi karena kecelakaan kerja juga ada. Tapi yang kondisinya mabuk tadi dok, ada pengaruhnya nggak kalau Pengaruh misalnya pas alkohol lagi pasti jahit? ada karena itu kan mempengaruhi sekali kan pasien untuk saat bekerja kan akibat pengaruh alkohol mengalami kecelakaan kerja gitu kan. Cuma saya kurang tahu secara hukum bagaimana itu orang mabuk disuruh kerja kan Oh iya betul. Mungkin tanpa sepengetahuan bosnya kali ya, betul. bisa jadi. Kalau mabuk cinta suruh kerja juga berat kayak. Oh berat juga itu dok. Dok, tapi mau nanya serius dok, kan biasanya kalau orang di televisi, biasa Ya. kalau di sini bisa meninggal katanya bunuh Nggak diri. bisa. Nggak bisa ya dok? Nggak bisa, itu superficial saja. Kalau orang mau bunuh diri yang pintar dia tidak akan sayat di sini sih. Tapi ini bisa menyebabkan kematian juga dok? Tidak akan kalau misalnya tidak akan sampai mati kok. Gimana kalau orang bunuh diri pintar? Kalau orang pintar mah nggak bunuh diri dok. Oh benar juga ya. Siap-siap. Orang-orang beriman biasa. Ya jadi ngomong-ngomong tentang antebrachi, kita ada cuplikan, bisa kita tayangkan dulu. Di lengan kita, lengan bawah kita sebutannya antebrachiae, ada dua tulang di situ, tulang radius sama tulang os ulna. Jadi pada kondisi tertentu, misalnya orang mengalami kecelakaan lalu lintas atau kasus traffic accident, kedua tulang ini bisa patah. Mekanisme injurinya itu ada dua, yaitu twisting sama direct blow. Twisting force atau keputar lengannya itu bisa bikin kedua tulang itu patah, tapi levelnya tidak sama. Dan patahannya pun biasanya tajam, ujung patahannya. Sedangkan mekanisme yang lain, direct blow, jadi secara langsung mengenai organ tulang yang mengakibatkan patah di tulang radius maupun tulang ulna, itu biasanya levelnya sama, dia sejajar di level patahan tulangnya. Jadi akibat patah tulang di lengan ini, di lengan bawah atau antebrachiae itu bisa bikin suatu kondisi displacement akibat suatu rotasi. Di lengan itu ada otot yang jenis dan fungsinya itu berlawanan. Yang satu otot pronator, satunya otot supinator. Otot pronator, baik pronator teres, pronator quadratus, dan lain sebagainya itu fungsinya pronasi atau memutar ke dalam tubuh. Satunya otot supinator, fungsinya untuk supinasi, yaitu memutar keluar. Akibatnya patahan tulang-tulangnya ketarik sama otot-otot ini. Yang satu narik keluar, yang satu narik ke dalam. Jadi bikin jarak antar patahan tulang yang disebut sebagai displacement. Akibatnya tulang jadi tidak bertemu, tidak kontak, dan jauh posisi antar fragmennya. Terus bahayanya lagi, antebrachiae itu ada kompartemen, atau lengan bawah itu ada kompartemen. Kita bayangkan ini suatu box atau kompartemen, isinya barang-barang kayak otot, pembuluh darah, saraf, dan juga lain sebagainya. Lalu suatu ketika ada trauma, apalagi sampai patah tulangnya, mengakibatkan box atau kompartemennya itu jadi kepenuhan. Nah, di dalam tubuh, kalau kepenuhan itu dinamakan tekanan intraoseus yang meningkat. Bisa mengakibatkan suatu kondisi yang emergensi bernama compartment syndrome. Apabila sobat ada menemukan kondisi seperti ini, harus segera dibawa ke dokter ortopedi karena kasusnya emergensi. Untuk penanganannya bisa beda-beda tergantung kondisi pasiennya. Ada yang cukup dipasangkan gips, ada yang harus operasi dipasang pen, dan lain sebagainya. Untuk operasi sendiri ada indikasi mutlak, ada indikasi relatif. Ada juga penanganan secara non-operatif atau konservatif kita sebut. Selanjutnya, bila sudah dilakukan tindakan, baik operasi atau dipasang gips, dalam fase penyembuhan,
Berikut gerakan-gerakan yang saya rekomendasikan untuk sobat lakukan di rumah, dilakukan sehari-hari sebagai home exercise. Masih nikras soleh, menghilang mancis kerjauh pelakunya kawan dua. Wujud ini salahku, nang tetap mengaras menghendakimu, padahal tahu ikam lain ampunku, ku halangi sampai kau mencintaiku. Oh iya, jadi kayak gini nih Paris, tuh tentang antebraci. Saya baru tahu loh. Sama saya juga baru tahu. Iya. Kan saya cuma rekam medis, yang perawatan kan kamu. Ya, saya kan si security, nyamar saya. Oke, kita akan break dulu, tetap di Oke Dok, Ortopedi, Komedi, dan Edukasi. Masih di episode 1 bersama Oke Dok, Ortopedi, Komedi, dan Edukasi. Oke, sekarang kita memasuki sesi Oke Quiz. Tepuk tangan lagi. Jadi hari ini kita mau Oke Quiz sama cewek-cewek cantik. Ini dokter-dokter cantik dari Kayangan, tapi tidak pakai selendang ya Dok. Kalau gitu kita langsung mulai aja kuisnya, gimana nih Dok? Siap, boleh. Kita langsung mulai ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, buat Dokter Tania. Terdapat 3 pasien yang mengalami patah tulang. Pasien A mengalami patah tulang spinal atau tulang belakangnya. Pasien B mengalami patah tulang di kepala. Pasien C mengalami patah tulang pada bagian lengan bawah. Manakah urutan penanganan prioritas dalam fraktur atau patah tulang ini? A. Fraktur pada pasien A, B, dan C. B. Fraktur pada pasien B, A, dan C. C. Fraktur pada pasien C, A, dan B. Atau D, fraktur pajak? Bisa juga. Yang B ya dok. Jawaban yang benar adalah A. Jadi spinal tulang belakang dulu kita prioritaskan, baru kepala, dan baru yang terakhir antebrachiae atau lengan bagian bawahnya. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan nomor 1. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Nia. Seorang bapak rumah tangga berusia 40 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri dan bengkak pada pergelangan tangan kiri setelah jatuh di kamar mandi. Saat jatuh, tangan menyangga badannya. Pada pemeriksaan status lokalis terdapat pergelangan tangan kiri kemerahan, bengkak, ada luka terbuka, ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi, dan geraknya terbatas. Apakah tindak yang bisa dilakukan untuk mengurangi bengkak dan nyeri saat di rumah? A. Dipijat dengan minyak tawon. B. Dikompres air panas. C. Dikompres air es. Atau D, dikompres. Penurun panas. Penurun panas ya. Yang C dok, dikompres air dingin, RS. Hebat sekali Dokter Nia. Betul, tepuk tangan. Iya, itu baru pertanyaan yang kedua ya. Iya. Kita masih lanjut pertanyaan yang ketiga untuk Dokter Akila. Mr. X sedang melakukan perjalanan dinas.
Tetapi di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan tunggal akibat rasa ngantuk. Makanya minum kopi ya. Kamu sebagai tim medis segera melakukan pembidaian pada bagian patah tulang atau frakturnya. Apa yang harus diperhatikan saat awal dilakukan tindakan pembidaian? A. Ikatan yang kuat. B. Bidai meliputi 2 sendi. Atau C. Bidai nyaman bagi korban. Atau D, ikatan cinta. Ya. D, meliputi 2 sendi. Betul sekali, Rul. Itu ya. Iya. Tanpa berpikir panjang mereka udah bisa jawab ya dok ya. Betul sekali mereka. Oke, itu tadi adalah sesi Oke Quiz bersama 3 dokter cantik. Setelah ini di episode 1 masih ada apa lagi nih dok kira-kira dok? Challenge. Apa? Challenge. Challenge. Oh challenge. Challenge. Oke, nanti kita akan kembali lagi di Oke Dok, Ortopedi, Komedi, dan Edukasi. Oke, jadi di challenge di challenge kali ini kita bakal kasih challenge ini apa tremor nih buat dokter-dokter cantik. Jadi saya akan bantu kalian menaruhkan ini kertas di atas tangan. Jadi tangannya semua seperti ini, seperti vampire ya. Nanti ada Algojo 2 ini kiri kanan yang akan memberi pertanyaan sambil kalian menahan tangan kalian. Stop. Stop. Semua siap? Stop. Ya. Ready? Ready. Oke. Semua angkat tangannya. Ya, oke, akan saya bantu ya. Baca bismillah banyak-banyak ya. Belum apa-apa udah tremor, mampus kau. Oke. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Kalian bertiga harus cepat-cepatan ya. Ini cuma bertahan 1 menit. Durasi kita pendek sekali. Pertanyaannya adalah, kue apa yang sering menilang motor? Saya pun masih bingung, masih cari nih. Iya, saya juga masih cari kan. Jawabannya. Ayo sebutkan namanya. Hitungan ketiga tidak jawab. Kita 1. siram air panas semuanya. Pas. Black Forest. Kantor polisi. Tidak lucu. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan dari saya. Gampang saja. Buah apakah yang lucu? Buah. Sebutkan nama, baru jawab. Ayo, hitungan 3 tidak jawab, kita siram air raksa. Kita air wudhu. Atau air Buddha. 1, 2, pas. Buah apa yang lucu? Buah. Sudah selesai? Oke. Mereka berhasil menahan kertas tidak jatuh. Boleh Turun aja. diturunkan. Iya, mereka berhasil mempertahankan kertas di atas tangan ya. Tepuk tangan Tepuk sekali tangan. lagi. Gila. Mereka udah pantas nih untuk jadi dokter bedah. Tapi tidak. Prestasi tertinggi itu adalah menahan ini dari dokter. Iya. Betul. Tapi Jadi tidak, kalau misalnya masih ada operasi, chance lagi. kalau operasi tidak boleh tremor ya. Iya, nanti salah lagi. Malah Iya. usus tak kepala. Wah. Iya, Tremor banget itu. kepala ya. Oke, kita di sesi terakhir challenge-nya ya, challenge ketiga. Jadi di challenge ketiga ini kita akan memberikan challenge menjahit kepada dokter cantik ini ya. Jadi menjahit di atas balon, tulisannya ada Oke Dok. Nah, jadi kalau misalnya nanti menjahitnya meletus, berarti gagal. Dan untuk menjahitnya kita pakai benang jahit disupport oleh Etikon. Oke, iya. Gimana? You got it? Yes, oke. Bisa kita mulai challenge-nya? Bisa. Oke. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Ayo kam. Lucu. Gini aja kita kasih tantangan biar mereka nggak terlalu fokus. Iya, kita sambung kata aja, Alfi. Sambung kata apa sambung lirik? Sambung kata aja. Enggak, maksud dia ngelanjutin kayak kalau kata akhirnya ayam, dia Iya. harus mencari lagu yang menggunakan kata ayam. Ayam juga. Oke. Contohnya Pi. Contohnya pada hari Minggu ku turut Ayah ke kota. Kota mati. Harus menjaga sampai mati. Itu cinta, dokter Cinta tolong. mati. Mbak Akila sudah jadi baju satu ya. Iya. Ini bikin dress ya? Iya. Nah, itu Mbak kamu lah menambahi emblem slang. bisa bordir lah di sini. Di kulit dulu langsung aja.
jahitan dok? 3 sih. Gara-gara apa itu dok? Gara-gara apa aja? Jatuh katanya. Jatuh di mana? Jatuh di kamar mandi. Oh ngapain dia di kamar mandi kok sampai jatuh? Kurang tahu. Coba tanya orang ini. Halo? Harus tahu dong, kan kamu dokternya. Oh iya, Iya, masa asal jahit aja. Itu dokternya pasiennya gimana? Ini pasien apa dok? Pasien jatuh Jatuh dari mana? jatuh dari motor, Dari Oh, motor. dia trek-trekan ya? Apa metik apa? Metek apa bebek? bebek Bebeknya bebek. Goreng apa Bebek Reno. Bebek bakar? sinjai. bebek sini. Oh, bebek sinjai. Alright. Dokter Akila, itu pasiennya ngapain? Kenapa tuh? Kebacok golok. Gokil! Masya Luka Allah. apa luka bacok? Luka bacok. Bacok. Oke? Oke. 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 Siapa yang Keren, pertama selesai tadi? Siapa yang pertama selesai? Akila. Iya. Akila. Dokter Oke. Akila. Boleh diangkat, kasih lihat ke depan. Kasih angkat. Lihat jahitannya. Nah. Walaupun tremor tapi tepat ya dan Iya. cepat gitu. Wah, mantap sekali Oh. Dokter Akila. Pakai apa? Itu apa, dokter? Lihat berarti. Hah? Iya, bentar. Ya itu. Itu, coba lihat itu. Apa Oh, sih? berarti Itu nah. Coba lihat. Ini di posisinya belakang. harus sama kayak itu. Meledak. Wah. Dar, dengarkanlah. Ini kalau di Muariaran aku pi. Jujur aku takutan mau pecah balon. Coba. Dah, takut. Alah, lu tumis doang ya tebal, baca balon takut. Baik. Oke, itu dia adalah challenge terakhir dari episode pertama dan sampai ketemu di episode selanjutnya di Oke Dok, Ortopedi, Komedi dan Edukasi.